Puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak. Selamat ulang tahun. Kita bersyukur pada Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi kita hari demi hari. Kalau saudara lihat ornamen agak berbeda hari ini karena memang persis di 5 Februari 17 tahun yang lalu kita memulai pelayanan ini. Dan sekarang sudah 17 tahun. Dimulai dulu di Menara Plaza yang sekarang sudah menjadi Deli Park, saudara. Jadi kalau saya lewat ke sana saya bangga, dulu saya pelayanan di sini. Orang nggak ngerti kalau dulu belum Deli Park namanya, masih ada Menara Plaza. Saudara-saudara, hari ini saya ingin sampaikan firman Allah sebagai rasa syukur, yaitu Monumen Ebenezer. Saudara mungkin berpikir kenapa namanya Monumen Ebenezer? Karena kalau kita kembali ke Alkitab, saudara-saudara, dalam Samuel 7 ayat 12 dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya. Jadi mengambil sebuah batu dan mendirikannya. Dari sinilah saya ambil kata monumen atau tugu antara Mizpa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, saya ingin berbagi berbagai cerita sebenarnya tentang perjalanan gereja ini. Saya bersyukur ada Pak Kusnadi dan Ibu bersama kita hari ini, yang juga sangat tahu persis perjalanan RPC dari sejak awal. Mohon izin Pak Kus, Bu Desi, saya ingin cerita kalau harus menyebut nama Bapak Ibu ya. Karena saya merasa memang Bapak Ibu ini dipakai Tuhan untuk turut bukan hanya membidani, tapi menyertai perjalanan gereja ini. Satu ketika di tahun 2005, saudara, di bulan September tepatnya, Tuhan mulai kasih visi ke saya untuk buka gereja di tengah kota. Waktu itu saya hanya pelayanan di daerah Padang Bulan. Nah kemudian saya menyuruh seorang anak muda yang juga hadir di sini, yang sekarang sudah menjadi bapak dan anaknya juga udah remaja, Bapak David Singarimbun. Saya suruh dia pergi ke Menara Plaza karena saya melihat ada satu lantai di lantai 5 itu kosong. Saya katakan pada dia, tolong tanya manajemen gimana caranya kita bisa kontrak gedung itu. Kemudian dia pergi ke sana, dapat berita, buat permohonan dong. Akhirnya kita buat permohonan, saya diundang ke sana dan mereka katakan, saya persingkat ceritanya, begitu ketemu sama pemiliknya, dia katakan, you punya uang berapa berani tawar gedung saya. Saudara, saya sebagai pendeta tidak mau bicara uang, saya bicara pelayanan. Saya cuma katakan, Pak, di tempat itu bagus buat gereja. Loh, dia tanya, lu punya uang berapa? Akhirnya setengah jam kami ngobrol, dia tanya, iya, you punya uang berapa? Saya nggak mau jawab, karena memang nggak punya uang. Jadi kalau pendeta tanya, you punya uang berapa? Ya, kalau dipaksa saya katakan saya punya uang di sorga. Tapi saya nggak bilang waktu itu. Singkat cerita saudara, begitu pulang 2 hari kemudian sekretarisnya tanya saya, Pak, Bapak serius mau kontrak gedung itu ke 1 lantai itu? Bapak perlu tahu bahwa berapa waktu yang lalu orang mau sewa untuk gereja, ini bos nggak kasih. Tapi saya bingung, kenapa dia bilang saya harus bantu Bapak. Nah ini gara-gara saya nggak mau bicara uang, saya bicara pelayanan. Singkat cerita, kalau Bapak serius, saya akan hitung. Akhirnya dia bilang, iya serius. Berapa hari kemudian dia katakan, iya Pak, 65 juta sebulan. Saya bilang, terima kasih Bu, kami akan berdoa. Seminggu kemudian ditanya lagi, Bapak serius enggak? Saya bilang serius. Ya doa Bapak hebat loh. Saya bilang kenapa? Ini bos turunkan jadi 45 juta, padahal saya nggak nawar. Seminggu lagi, dia katakan lagi, Pak doa Bapak hebat. Karena setiap saya habis bicara, kami akan berdoa, dia bilang, bos turunkan 25 juta. Belum nawar loh saudara. Sampai terakhir dikatakan, Pak kayaknya Bapak nggak perlu berdoa lagi. Karena bos hanya minta 3 juta per minggu. Jadi kalau 1 bulan ada 4 minggu, Bapak bayar 12. Kalau 1 bulan ada 5 minggu, Bapak bayar 15. Kayaknya Bapak nggak perlu doa lagi. Dan kemudian masuk ke bulan Desember, itu bulan September, dia kata, Pak, Bapak serius nggak? Kok tidak renovasi? Nggak apa-apa. Jadi dia nggak minta ikat kontrak, tapi dia kata, kok Bapak belum renovasi? Berjalan terus, pas di bulan Februari, saya ketemu dengan Pak Kusnadi,
Pak Kus tanya sama saya, Pak Kus dari majelis di gereja metodis, saudara saya sampaikan aja, nggak apa-apa. Tanya saya, Pak, Bapak jadi buka gereja saya? Jadi, udah ikut kontrak? Saya bilang belum. Di hati saya, gimana mau ikut kontrak? Saya nggak punya duit 12 juta. Akhirnya saya bilang, Pak Kus mau temani saya ke sana. Oh boleh. Akhirnya kami naik lift, sampai di kantor manajemen itu, saudara tahu, ini orang gedung nggak bicara uang, tapi dia cuma kasih saya draft kontrak, dia katakan, Pak Pendeta tolong baca. Kalau Bapak setuju tanda tangan, kalau enggak setuju, kasih tahu yang mana kita perbaiki. Saya enggak baca saudara, karena di pikiran saya begitu selesai baca, harus bayar 12 juta. Saya enggak punya uang. Akhirnya saudara, saya tanda tangan aja, loh Pak enggak perlu koreksi, enggak. Saya dengan Pak Kus waktu itu. Saudara tahu akhirnya satu kontrak dia lipat masuk di amplop, dia ambil laci satu amplop, dia katakan, Pak ini ada uang, kami senang Bapak pakai gedung kami sekedar bantuan Pak, bayangin. Dia yang mereka punya gedung, bukan minta kontrak, ngasih uang. Hari itu akhirnya Pak Kus katakan, loh kami datang mau bayar kontrak loh. Oh iya, akhirnya bayar 12 juta saudara, Pak Kus yang bayar. Maaf Pak Kus, saya sebut Bapak. Waktu itu jujur saya turun kayak mimpi. Saya datang itu nggak bawa uang, pulang kok ngantongin uang 3 juta. Dan kontrak lunas sebulan. Itu terjadi pada hari Jumat, minggunya kita ibadah, Sabtunya itu ada satu restoran lantai 3. Dia katakan, Pak mau buka gereja ya? Iya. Pak kami restoran di bawah Pak, boleh nggak kami sumbang makanan Pak? Free. Bapak perlu berapa banyak? Akhirnya saya agak bingung, ini serius atau enggak ini? Jangan-jangan tagihan masuk. Ini gratis Pak. Kami akan packing dalam kotak Pak. Bapak mau berapa? Terserah Pak, mau nasi goreng, mau mie goreng, atau mau mix juga boleh Pak. Bapak perlu, saya bilang 300. Betul besoknya, hari Minggu jam 3, standby 300 packs gratis saudara. Dan kalau saya cerita dan seterusnya, itulah perjalanan RPCC di 2006. Jadi gereja ini dimulai dengan hal-hal yang luar biasa yang membuat saya itu nggak bisa berkata-kata. Karena itulah izinkan saya hari ini juga mengatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Amin. Kalau mau diceritakan terlalu banyak hal terjadi di gereja ini, baik kesaksian dari jemaat yang kita layani. Saudara-saudara, memang dalam hidup ini sesungguhnya ada banyak momentum dalam hidup kita yang perlu kita rayakan. Yang kita perlu buat sebuah monumen untuk diri kita. Setidaknya untuk mengenang bahwa ada tahapan-tahapan di hidup kita ketika Tuhan menolong kita. Ketika Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, cuma kadang-kadang kita lupa atau kadang-kadang kita merasa ya udahlah. Tapi Nabi Samuel mengajak orang Israel untuk mengingat bahwa apapun yang mereka sudah terima itu karena Tuhan menolong mereka. Dan saya ingin katakan juga hari ini, 17 tahun perjalanan gereja ini karena Tuhan menolong kita. Saudara, maaf, tidak bermaksud apa-apa. Gereja ini kan pakai sewa, pakai bayar dari sejak awal saudara. Tapi puji Tuhan 17 tahun berjalan kita nggak pernah nunggak, bahkan telat bayar juga nggak pernah. Dari mulai dulu 12 juta sebulan sampai sekarang saya nggak mau sebut angka, tapi saudara bisa bayangkan sewa di sini nggak murah. Kenapa? Setiap hari, setiap bulan saya selalu merasa sampai di sini Tuhan menolong kita, sampai di sini Tuhan menolong kita, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai bendahara gereja kita yang pertama itu, dia kalau ketemu saya cerita, dia bilang, Pak saya merinding kalau ingat masa lalu. Dia bilang, Bapak nggak pernah tahu bahwa dulu itu sebenarnya kas kita kosong Pak. Kas kita kosong Pak, dan ada berapa yang harus kita bayar Pak. Tapi dia bilang satu ketika ada orang kasih saya amplop. Dia bilang, amplop, ini ada berkat, terserah deh kamu mau buat apa. Karena amplop tipis dia pikir ya paling lah uang selembar 2 lembar begitu. Tapi ketika dia pulang ke rumah dia buka ternyata cek isinya 50 juta. Dia bilang waktu itu saya menangis Pak. Saya merasa inilah cara Tuhan memberkati kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan memberkati kita. Ada 2 alasan sebenarnya mengapa
Nabi Samuel harus berkata itu kepada orang Israel. Yang pertama kita mau lihat di dalam 1 Samuel 7, 1-2. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Saudara, tabut Tuhan itu diberikan Tuhan pada zamannya Musa. Kemanapun mereka pergi, tabut Tuhan harus dibawa. Sebagai lambang dari Tuhan menyertai mereka. Tapi ada satu masa tabut Tuhan terbengkalai. Justru jatuh ke tangan orang non-Israel. Ke tangan orang kafir. Karena apa? Israel selalu kalah dalam pertempuran. Saudara tahu pada zaman dulu orang kalah dalam peperangan. Semuanya dijarah termasuk tabut Tuhan. Sehingga pada masanya saudara. Akhirnya Tuhan berkenan. Membuat yang mengambil tabut Tuhan bermurah hati. Sehingga dikembalikan pada umat Israel. Mereka bawalah. Tapi lihat, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Karena apa? Tetap menderita, tetap susah, tetap miskin, tetap punya masalah. Walaupun tabut Tuhan ada pada mereka. Mengapa demikian saudara? Bukankah tabut Tuhan tengah-tengah mereka, tapi mengapa mereka masih mengeluh? Yang terjadi adalah meskipun tabut Tuhan ada pada mereka, tapi ternyata lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Mengapa mereka susah? Mengapa mereka mengeluh? Karena mereka dalam cengkraman orang Filistin. Mengapa Tuhan izinkan? Karena mereka beribadah kepada siapa? Allah lain. Dan kepada Asitoret, itu dewanya orang Filistin. Jadi saudara-saudara, meskipun tabut Tuhan ada pada mereka, tapi sikap mereka itu belum kepada Tuhan. Hati mereka belum kepada Tuhan. Saya kadang berpikir, kadang zaman sekarang juga banyak orang Kristen saudara, hanya taruh salib di rumahnya, tapi orangnya nggak ke gereja. Halo, ada yang begitu kan? Taruh salib di kantor, tapi nggak ke gereja. Taruh salib di leher, kalung, tapi nggak ke gereja. Gimana saudara? Apa saudara pikir kalau saudara pakai salib otomatis Tuhan menyertai saudara? Enggak. Kadang-kadang orang seperti taruh salib itu seperti apa ya? Seperti simbol, kalau aku buat ini berarti aku begini. Enggak saudara, tidak otomatis. Yang Tuhan mau adalah kita sepenuhnya berbalik kepada Tuhan, meninggalkan Allah yang lain, tidak menyembah Allah yang lain, tidak menduakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya Samuel katakan, jauhkan Allah asing. Jangan menduakan Tuhan. Jangan pikir, kan gak apa-apa. Sekali minggu saya ke gereja, di hari lain saya ketemu, kan gak apa-apa. Enggak saudara. Tuhan mau kita total. Dalam Alkitab dikatakan Tuhan itu cemburu. Dia gak mau diduakan. Dia gak mau diduakan. Ini yang jadi persoalan mereka. Makanya walaupun tadi tabut Tuhan ada pada mereka, seluruh kaum Israel masih mengeluh. Masih menderita. Karena orang Filistin masih kuasai mereka. Akibatnya saudara, mereka berbaur dengan orang Filistin. Akhirnya mereka menyembah Baal, para Asitoret, beribadah kepada mereka. Di satu sisi beribadah kepada Tuhan. Harusnya ketika tabut Allah pada mereka, bersama dengan itu juga harusnya mereka juga datang kepada Tuhan. Saya ingin ingatkan ibu bapak, kita sudah buat satu statement bahwa 2023 tahun kebaikan Tuhan. Amin saudara? Tapi itu tidak boleh hanya statement, harus menjadi komitmen saudara. Kalau saudara mengatakan 2023 tahun kebaikan Tuhan, berarti kita juga berkomitmen 2023 kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Jangan kata mana? Katanya 2023 tahun kebaikan Tuhan. Mana nyatanya mana? Harusnya Tuhan bertanya, kamu katakan tahun kebaikan, mana? Nyatanya kamu mana? Nggak setia kepada Tuhan, nggak setia beribadah.
Nggak meninggalkan yang lain-lain. Hari Minggu kamu berseru kepada Tuhan, hari yang lain apa? Mari total, saudara. Total. Nah, kemudian lihat, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di depan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin, perhatikan bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah. Siapa? Raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Saudara tahu, orang Filistin jadi momok betul bagi mereka. Jadi momok betul. Sepanjang sejarah Israel, Filistin selalu jadi gangguan bagi mereka. Ini faktanya, saudara. Nah, kebetulan ketika mereka kumpul di Mispa, raja-raja Filistin merasa, waduh, mereka lagi kumpul. Ini kita bunuh sekalian semuanya. Itu pikiran raja-raja Filistin. Makanya mereka ketakutan, saudara. Tapi apa yang terjadi, lihat. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Syukurnya dalam kondisi begitu mereka mulai sadar diri. Tolonglah Nabi Samuel berseru kepada Tuhan untuk kita. Mulai menyerah kepada Tuhan, mulai pasrah kepada Tuhan, mulai mengakui kedaulatan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita terjepit, saudara, supaya kita berseru kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami banyak tekanan di hidup ini, supaya kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu persembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Bagaimana cara Tuhan menjawab dia? Perhatikan. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu apa yang terjadi? Tuhan mengguntur dengan suara yang hebat ke atas orang Filistin. Ada suatu gemuruh yang membuat orang Filistin itu kacau dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Saudara lihat, bertahun-tahun lamanya mereka tetap dalam tekanan orang Filistin. Dan mereka, kekuatan mereka nggak bertambah, tetap begitu aja. Tapi ketika mereka kembali kepada Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang mengacaukan lawan. Lihat, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kok bisa ya tiba-tiba ada keberanian mereka dan mengejar Filistin? Berbalik, saudara. Berbalik. Saya ingat satu peristiwa waktu saya masih zaman SMA. Saya orang tebing, saudara. Saya lahir di tebing, besar di tebing. Sampai SMA saya di tebing. Saya ingat waktu itu pulang sekolah itu ada becak senggolan sama angkot. Kemudian ini satu perbandingan aja. Kemudian saudara waktu itu akhirnya yang abang bawa becak itu minta maaf. Digebukin sama sopir angkot, dia diam aja. Bang, ampun bang. Tapi begitu tiba-tiba abang becak yang lain memprovokasi dia, jadi berani dia. Ngapain? Lawan. Akhirnya berani. Apa kau? Katanya lagi, saudara. Ternyata kalau ada kekuatan lebih, orang penakut jadi pemberani, saudara. Ini saya bayangkan Israel yang tadi sangat ketakutan, sekarang berani ngejar, saudara. Kenapa? Ada Tuhan. Saudara, kadang-kadang di hidup ini ada banyak intimidasi bagi kita buat kita takut. Tapi begitu kita berseru pada Tuhan, begitu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan berikan kita berani dan kekuatan untuk mengalahkan orang yang mengintimidasi kita. Lihat, alasan mengapa akhirnya Samuel mengatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di atas Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Karena mereka menang berperang. Saudara yang kasih Tuhan,
Jadi setidaknya saya temukan dalam kisah ini ada dua alasan mengapa Nabi Samuel mengatakan Ebenezer. Mengapa dia buat satu batu, satu tugu, satu monumen di antara Mispa dan Yesana itu. Karena di tempat ini ada peristiwa besar. Kita yang biasanya terkalahkan, tapi di tempat ini kita menang. Di tempat di mana kita menang, kayaknya perlu buat monumen, saudara. Saya tidak berharap monumen dalam bentuk bangunan, tidak perlu. Tapi buatlah sebuah kenangan di tempat itu. Karena saya katakan begini, berapa banyak kali kita bersyukur, saudara, ketika mengalami kebaikan Tuhan. Buatlah ucapan syukur. Bahkan mungkin tidak perlu mewah-mewah. Ketika seorang anak berprestasi, mungkin orang tua perlu kumpulin anak. Dan katakan, hari ini Tuhan menolong kita, ayo kita makan sama-sama. Supaya anak ingat. Supaya anak akhirnya tahu bahwa prestasi itu karena Tuhan. Amin, saudara. Anak naik kelas barangkali. Mulai katakan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Anak ulang tahun katakan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bisnis diberkati Tuhan katakan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Punya rumah baru juga katakan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin, saudara. Itu perlu. Itu perlu kita lakukan. Ada banyak alasan untuk kita berkata pada Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong saya. Marilah ibu bapak dikasihi Tuhan. Biasakanlah untuk berkata, sampai di sini Tuhan menolong saya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Karena itulah ketika saya baca ayat ini, saya merasa 17 tahun Tuhan sudah menolong kita di gereja ini. 17 tahun. Dan saudara lihat, akhirnya demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Mungkin ketika mereka bangun monumen itu, ada batu itu, orang Filistin juga mungkin melihat sebaliknya. Disinilah Tuhan menghancurkan kita. Sementara bagi Israel, disinilah Tuhan menolong kita. Amin, saudara. Gimana, saudara? Di tempat di mana saudara mengalami kemenangan, harusnya saudara buat sesuatu di sana. Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Yakub sendiri ketika dia takut sekali ketemu dengan abangnya, tengah malam dia tidur, dia bermimpi, dia lihat ada malaikat yang turun naik dari sorga ke bumi. Sehingga dia katakan apa? Betapa dahsyatnya tempat ini, bahwa tempat ini adalah pintu gerbang sorga. Kemudian batu yang tadinya dibuat alas kepala untuk tidur, dijadikannya sebagai sebuah peringatan. Dikatakan tempat ini Betel. Tempat ini Betel. Saudara-saudara, di tempat di mana engkau diberkati Tuhan, jadikan itu sebuah monumen bagi hidupmu. Dan saya percaya seandainya kita menulis hari ini, berapa banyak peristiwa-peristiwa yang kau alami, harusnya berapa banyak monumen yang engkau harus bangun. Setidaknya dalam buku sejarah, dalam diari pribadi saudara, ada kisah-kisah. Di tempat ini Tuhan menolong saya. Di tempat ini Tuhan menolong saya. Di tempat Tuhan menolong saya. Dan sampai hari ini, saudara bisa katakan, Tuhan menolong saya. Lihat, seumur hidup Samuel dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel, dikembali pula kepada orang Israel. Hak-hak saudara yang diambil orang, biarkan itu dikembalikan Tuhan padamu. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori. Bangsa Amori akhirnya saudara mulai takut sama mereka. Dan mulai bangun perdamaian saudara. Karena apa? Mereka tahu Tuhan ada di tengah-tengah Israel. Biarlah ibu bapak dikasih Tuhan, kita coba lihat kembali ke belakang. Kembali ke belakang. Dan mulai kita katakan sampai hari ini Tuhan menolong saya. Sampai hari ini Tuhan menolong keluarga kami. Sampai hari ini Tuhan menolong rumah tangga kami. Sampai hari ini Tuhan menolong bisnis kami, karir kami, pekerjaan kami, atau apapun itu saudara. Biarlah hari ini sama-sama kita bersyukur pada Tuhan. Sejalan dengan kita bersyukur 17 tahun RPCC. Tapi saya berharap ibu bapak juga bersyukur pada Tuhan. Buat segala pertolongan Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.